اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku, salam santunku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam petunjuk Allah, selalu di dalam hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam ini, marilah kita gemahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di malam ini, malam di awal bulan Ramadan. Di sini kami akan membahas tentang bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi sadari bahwa selama ini puasa Ramadan yang saya jalani hanyalah fiktif belaka, bohongan belaka. Saya sadari bahwa selama ini di dalam beragama dan di dalam bertuhan hanya fiktif dan hanya bohongan saja. Saya sadari selama ini persyahadatan saya semuanya hanya fiktif saja. Karena di dalam beragama, karena di dalam bertuhan, saya hanya main-main belaka. Apa yang dimaksud di dalam beragama dan di dalam bertuhan, saya hanya main-main saja. Yang dimaksud saya bermain-main di dalam beragama dan di dalam bertuhan, karena di dalam beragama dan di dalam bertuhan selama ini semua versi kemanusiaan saya. Di dalam beragama dan di dalam bertuhan selama ini semuanya versi hawa nafsu saya sendiri. Semua versi karepe dewe.
semua beragama dan pertuhannya selama ini semuanya hanya versinya manusia saja. Kita tidak peduli dan kita tidak mengindahkan beragama dan bertuhan versinya Allah. Beragama dan bertuhan versinya Tuhan. Berhubung beragama dan bertuhan selama ini versi hawa nafsuku sendiri, sehingga maka apapun yang kujalani beragama dan bertuhan selama ini, ya bohongan saja, fiktif saja, hanya bermain-main di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya katakan di dalam beragama dan di dalam bertuhan selama ini hanya fiktif saja? Bagaimana tidak dikatakan bohongan? Bagaimana tidak dikatakan fiktif? Di dalam beragama dan bertuhanku selama ini hanyalah la ilaha illa ana, bukan la ilaha illallah. Di dalam hatiku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Aku hawa nafsu, aku Abdul Halim. Bagaimana ini dikatakan bertuhan? Bagaimana ini dikatakan beragama? Bila yang ada, bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa di dalam hatiku hanyalah diriku sendiri. Apakah ini dikatakan beragama dan bertuhan? Sedangkan di dalam hatiku tak ada Tuhan. Apakah ini dikatakan beragama dan bertuhan? Sementara di hatiku tak percaya bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu berkuasa. Aku selama ini tak percaya. Apa buktinya aku tak percaya selama ini bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu berkuasa? Apa buktinya? Buktinya aku dan kita semua selama ini menganggap Allahnya gaib. Bila Allahnya gaib kan berarti Allahnya tak ada. Bila Allahnya gaib kan berarti Allahnya tak nyata. Bila Allahnya gaib kan Allahnya tak wujud. Bila Allahnya gaib kan Allahnya tak hadir. Itulah bukti bahwa beragama dan bertuhanku selama ini hanya fiktif, hanya bohongan saja. Sehingga syahadatnya syahadat bohongan. Sehingga sholatnya sholat bohongan. Sehingga zakatnya bohongan. Sehingga puasanya apalagi di bulan Ramadan ini bohongan, hanya fiktif. Apalagi haji dan umrohnya semuanya bohongan. Tak ada Tuhan yang disembah di dalam hati kita, melainkan diri kita sendiri yang wujud. Melainkan diri kita sendiri yang hidup. Melainkan diri kita sendiri yang berkuasa atas hidup dan badan kita, serta atas semua lelaku yang kita lakukan. Inilah bukti bahwa kita selama ini beragama dan bertuhannya fiktif. Puasa Ramadannya fiktif, bohong belaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya bahwa selama ini fiktif belaka? Di dalam doa iftitah
Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya hanyalah milik Allah. Lah bagaimana mungkin solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya milik Allah bila Allahnya tidak ada, bila Allahnya tidak wujud, bila Allahnya gaib. Ini kan fiktif, bohong saja. Jadi bila solat ini, jadi bila ibadah ini, jadi bila hidup ini, jadi bila mati ini hanyalah milik Allah, berarti Allahnya kan harus wujud. Berarti Allahnya kan harus hidup. Berarti Allahnya kan harus berkuasa atas diri manusia kita daripada kita sendiri selama ini. Mestinya kan demikian. Akan tetapi bagaimana mungkin sholat dan ibadah bahkan hidup dan mati hanya milik Allah bila manusianya yang wujud, bila manusianya yang hidup, bila manusianya yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Tentunya sholat, ibadah, dan kehidupan ini diakui sebagai sholat, ibadah, dan kehidupan manusianya daripada Allah. Jadi lillahnya hanya bohongan. Yang ada di dalam hati kita hanyalah li nafsi saja. Sejak detik akil balai hingga setua ini, sehingga umur 50 tahun ini, yang ada hanya linas atau linafsi. Semua kembali kepada diriku sendiri, Abdul Halim. Kenapa? Karena bertuhannya. Kenapa? Karena beragamanya hanyalah formalitas, bohong-bohongan, hanya fiktif belaka. Karena manusia di dalam kehidupan di dunia ini hanya main-main saja. Jadi jangankan berlanjut atau jangankan kita membahas tentang puasa di bulan Ramadan, syahadat saja belum, apalagi sholat. Syahadat saja belum, apalagi zakat. Syahadat saja belum, apalagi puasa. Syahadat saja belum, apalagi haji dan umroh. Syahadat saja belum, apalagi beragama dan bertuhan. Inilah saya katakan bahwa puasa Ramadan ini hanyalah fiktif belaka bagi masing-masing diri manusianya yang masih wujud diri manusianya daripada wujud Tuhannya di hatinya. Berarti bila manusianya yang wujud, berarti manusianya lah yang jadi Tuhan. Allahnya tak wujud, Allahnya mati bila manusianya yang hidup. Allahnya tak kuasa bila manusianya yang berkuasa. Berarti apa kedudukan Allah selama ini? Jadi selama ini kita di dalam bertuhan hanyalah menghina dina Allah saja. Syahadatnya menghina dina Allah. Sholatnya menghina dina Allah. Zakatnya menghina dina Allah. Puasanya menghina dina Allah.
haji dan umrohnya pun menghina dinah Allah. Dan di dalam kehidupan ini pun menghina dinah Allah sejak akil balik dan sampai setua ini. Bila di dalam hati kita menghina dinah Allah, menghina kewujudan Allah menjadi kewujudan kita, menghina kehidupan Allah menjadi kehidupan kita, menghina kekuasaan Allah menjadi kekuasaan kita, bagaimana kita dikatakan beragama dan bertuhan? Apapun agamamu, namanya apapun, apapun golonganmu, namanya apapun, dan apapun aliranmu, namanya apapun, ketika dirimu masih wujud di dalam hatimu dan Allah gaib selamanya, semuanya tak berarti, hanyalah kedustaan saja. Itulah tanda bahwa kita selama ini memaha akbarkan hawa nafsu kita daripada memaha Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri